Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari jenis-jenis pencemaran. Kemarin kita telah mempelajari ada 4 jenis pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, kemudian yang ketiga adalah pencemaran tanah, dan yang keempat adalah pencemaran suara. Di sini kita akan mempelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya polutan atau zat pencemar ke dalam air, sehingga kualitas air menurun dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa sumber. Yang pertama adalah limbah anorganik seperti plastik, kemudian yang kedua adalah limbah organik seperti sisa bahan makanan dan feses, kemudian ada limbah deterjen, limbah pupuk atau pestisida, dan limbah industri. Salah satu peristiwa pencemaran air adalah eutrofikasi. Eutrofikasi ini merupakan ledakan populasi atau blooming, ganggang, dan tumbuhan air yang disebabkan oleh nutrisi berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Biasanya nutrisi ini dalam bentuk nitrogen dan fosfor. Nitrogen dan fosfor ini biasanya berasal dari limbah pertanian, limbah deterjen, dan kotoran hewan yang dibuang langsung ke dalam perairan. Dapat kita lihat di sini peristiwa sebelum terjadi eutrofikasi dan setelah terjadi eutrofikasi. Di sini airnya jernih ya adik-adik, kemudian setelah terjadi eutrofikasi, airnya berubah menjadi warna hijau. Warna hijau ini biasanya disebabkan dengan adanya perkembangan alga atau blooming alga, yaitu pertumbuhan alga yang sangat banyak. Biasanya, alga ini tidak hanya berwarna hijau, juga ada yang berwarna merah dan warna lainnya. Jadi, jika adik-adik melihat sungai yang berwarna hijau ini, bukan berarti sungainya itu sangat baik ya, malah sebaliknya, sungai itu telah terjadi pencemaran. Selain alga, eutrofikasi juga dapat berupa tanaman air, misalnya adalah eceng gondok. Nah, pada gambar di samping ini merupakan proses terjadinya eutrofikasi yang dapat merusak ekosistem perairan. Pertama, dimulai dari masuknya nutrisi ke dalam perairan. Nutrisi tadi berasal dari limbah pertanian ya, dan lainnya yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang masuk ke dalam perairan akan menyebabkan alga, daku, dan tanaman air lainnya berkembang sangat pesat sehingga menutupi permukaan air. Di sini contohnya adalah alga. Alga yang berkembang sangat pesat hingga menutupi permukaan air menyebabkan sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam perairan. Apa sih dampaknya ketika sinar matahari tidak dapat masuk ke perairan? Dampaknya adalah tanaman di dalam air tidak dapat melakukan fotosintesis. Apa sih fungsi fotosintesis bagi tanaman? Ya, pasti kalian telah mempelajari ya. Fungsi fotosintesis bagi tanaman adalah untuk menghasilkan nutrisi bagi dirinya sendiri dan menghasilkan O2. Nah, ini nih yang sangat penting, O2. Jadi, ketika tanaman tidak dapat melakukan proses fotosintesis, artinya adalah dia tidak bisa menghasilkan O2. Yang mana O2 ini sangat dibutuhkan oleh fauna akuatik seperti ikan tadi. Ikan membutuhkan O2 untuk bernafas dan metabolismenya. Jadi akibatnya adalah O2 di dalam perairan kadarnya menurun. Hal ini ditambah dengan karena tanaman tadi tidak dapat berfotosintesis, maka lama-kelamaan tanaman ini akan mati. Di sini ya, gambarnya yang mati. Yang mana kemudian ketika tanaman mati, maka dekomposer akan melakukan tugasnya, yaitu mengurai tanaman-tanaman yang mati. Di sini digambarkan dalam bentuk titik-titik ya. Nah, dekomposer ini ketika mengurai tanaman yang mati juga membutuhkan O2. Hal ini menyebabkan kadar O2 di dalam perairan semakin menurun. Gitu ya. Ketika kadar O2 semakin menipis dan lama-kelamaan O2-nya tidak ada, maka akan merusak ekosistem perairan.
Di sini tertulis nomor 5 adalah death of the ecosystem. Ekosistem perairan dikatakan mati karena tidak ada lagi ikan dan organisme lain yang hidup di dalam perairan akibat oksigen di dalam air semakin menurun. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Coba kalian identifikasi yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Di sini ada pernyataan, eceng gondok yang tumbuh subur di suatu perairan mengindikasikan terjadinya eutrofikasi, terjadinya proses pendangkalan, terjadinya pemupukan yang berlebihan, dan terjadi oksigen dalam air yang berlebih. Manakah dari 4 pernyataan ini yang benar dan mana yang salah? Coba kalian jawab ya. Selanjutnya adalah biomagnifikasi. Apa sih biomagnifikasi? Biomagnifikasi merupakan proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan. Kalau biomagnifikasi ini melalui rantai makanan, ketika akumulasi bahan pencemar pada satu individu disebut dengan bioakumulasi. Maaf ya. Perbedaannya jelas ya, kalau bioakumulasi adalah pada satu individu, sedangkan biomagnifikasi melalui rantai makanan. Di sini contohnya adalah bahan pencemar DDT atau diklorodivinyl trichloroetana yang terdapat pada pestisida atau insektisida yang mana sifatnya adalah sulit terurai. Jadi DDT ini merupakan bahan yang sulit terurai secara alami. Dapat kalian perhatikan di sini ada gambar proses terjadinya biomagnifikasi dari tingkatan trofik paling rendah ke tingkatan trofik paling tinggi. Di sini merupakan gambar ekosistem perairan ya. Di sini yang hijau-hijau ini adalah fitoplankton. Jadi DDT tadi masuk ke dalam perairan yang mana kemudian akan masuk ke dalam metabolisme fitoplankton tadi. Di sini tertulis yaitu 0,00003 ppm. Kemudian fitoplankton ini akan diserap atau akan dimakan oleh zooplankton, yang mana akumulasinya berarti lebih banyak ke zooplankton karena memakan fitoplankton yang sudah mengandung DDT. Maka kadar DDT-nya untuk zooplankton itu meningkat menjadi 0,04 ppm. Kemudian zooplankton dimakan oleh small fish atau ikan kecil, sehingga kandungan DDT-nya semakin meningkat. Jadi ini kandungan DDT-nya semakin ke atas semakin meningkat ya. Fitoplankton ini herbivora, kemudian ke zooplankton dimakan ikan kecil kemudian dimakan oleh large fish atau ikan besar, sehingga ppm-nya semakin atau kadar DDT-nya semakin meningkat. Kemudian yang terakhir adalah ikan besar ini akan dimakan oleh osprey, yang mana kandungan DDT-nya di osprey ini akan semakin tinggi karena ia memuncaki tingkat tertinggi dalam ekosistem. Di sini terlihat 25 ppm ya. Di sini semakin meningkat. Oke, selanjutnya adalah indikator pencemaran air. Indikator di sini dibagi menjadi 3. Ada indikator fisik, indikator biologi, dan indikator kimia. Yang pertama indikator fisik. Yang indikator fisik ini berarti kalian dapat melihatnya, misalnya airnya keruh,
Ada baunya menyengat atau bau busuk, berwarna hitam, dan suhunya ekstrim pada air. Ya, untuk indikator biologinya, untuk pencemaran air di sini adalah adanya mikroorganisme patogen. Kalian tahu patogen itu apa? Patogen adalah bersifat yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi patogen ini bersifat dapat menyebabkan penyakit. Misalnya ada Escherichia coli, yaitu penyebab diare, Vibrio cholera, penyebab infeksi saluran pencernaan, dan Salmonella typhosa atau penyebab penyakit tipes. Di sini ada gambarnya, ini Escherichia coli, cholera, dan Salmonella typhosa. Kemudian indikator selanjutnya untuk pencemaran air adalah indikator kimia. Nah, ini penting nih. Untuk indikator kimia di sini ada atau tidaknya logam berat, kemudian pH atau derajat keasaman. Kalau air yang normal, derajat keasaman atau pH-nya adalah antara 6,5 sampai 7,5. Jika kurang dari 6,5 atau melebihi 7,5 berarti air tersebut memiliki pH yang tidak normal, sehingga airnya adalah tercemar. Sehingga air dapat dikatakan tercemar apabila pH-nya di bawah 6,5 dan di atas 7,5. Kalau di bawah 6,5 itu bersifat apa? Ya, benar, bersifat asam. Kalau di atas 7,5 bersifat basa. Kalau di atas 7,5 bersifat basa. Nah, di sini ada pH scale-nya ya, di sini nih. 0 sampai 6 asidik tadi apa? Asam. 7 netral, kemudian alkalin atau basa. Tapi untuk pH normalnya airnya ini 6,5 sampai 7,5. Nah, alatnya biasanya tuh kalau mau ngecek kadar pH air tuh caranya seperti ini. Ini alat namanya pH meter. Barangkali nanti kalian praktek untuk menguji kadar pH air. Nah, selanjutnya kita akan membahas indikator kimia pencemaran air, yaitu ada DO, BOD, dan COD. Ini biasanya muncul di soal-soal ya. Kalian perhatikan, ini pembahasan yang penting. Kalian ada yang tahu apa itu DO, BOD, dan COD? DO ini bukan nama orang ya, dan COD bukan yang biasa kalian lakukan ketika belanja di aplikasi online. Jadi DO atau dissolved oksigen adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh organisme yang berada di laut. Nah, jumlah oksigen terlarut sekurangnya adalah 5 ppm. Jadi standarnya untuk DO di dalam perairan adalah 5 ppm. Di sini tertulis semakin besar kadar DO, maka semakin baik pula kualitas airnya. Semakin baik. Jadi intinya adalah DO oksigen yang dibutuhkan oleh organisme di dalam laut untuk proses metabolismenya mereka. Standarnya adalah 5 ppm ya. Kalau kurang dari 5 ppm berarti kualitas airnya buruk. Nah, kemudian ada BOD. BOD adalah biochemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat-zat organik pencemar. Jadi, zat-zat organik pencemar ini biasanya berasal dari limbah-limbah yang langsung dibuang ke air. Semakin banyak limbah organik di perairan, maka semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan bakteri. Semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk menguraikan zat-zat organik pencemar tadi. Maka di sini tertulis semakin besar BOD, kualitas air semakin buruk.
karena bakterinya membutuhkan banyak oksigen untuk menguraikan zat-zat pencemar tadi. Nah, DO dan BOD ini mereka pasti berkebalikan. Mereka selalu berbanding terbalik. Kemudian selanjutnya ada COD atau Chemical Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat-zat anorganik pencemar. Jadi COD ini hampir sama dengan BOD, bedanya adalah ini zat-zat anorganik, kemudian yang BOD adalah zat organik. Ya, tertulis sama seperti BOD. Jadi, kalau tadi BOD dan DO adalah nilainya berkebalikan, misalnya DO itu tinggi, pasti BOD-nya rendah. Misal DO-nya tinggi nih, pasti BOD-nya tuh rendah, karena mereka berkebalikan. Kalau COD ini, COD itu sama dengan BOD, yang mana semakin tinggi COD, maka kualitas air semakin buruk. Kalau di sini tertulis ya, kalau BOD-nya tinggi, maka otomatis COD-nya juga tinggi. Karena mereka bukan berbanding terbalik, apa ya? Setara. Sama intinya. Kalau BOD tinggi ya COD tinggi. Kalau BOD rendah ya pasti COD-nya rendah. Kecuali dengan DO. Pasti BOD dan DO ini berkebalikan. Nah, coba kalian ini perhatikan. Di sini ada satu contoh soal. Ada sebuah penelitian misalnya mengecek indikator kimianya. Di sini ada DO, BOD, dan COD. Untuk air yang pertama, di sini nilainya, kemudian air kedua, dan ada air ketiga. Ini standar baku mutu untuk air yang tidak tercemar. Coba kalian baca ini, soalnya manakah air yang tercemar, apakah air 1, apakah air 2, apakah air 3? Coba kalian analisis. Yuk kita analisis bersama agar kalian lebih paham mengenai DO, BOD, dan COD. Kita perhatikan di sini. Air yang pertama, nilai DO-nya adalah 2. Sedangkan standar baku mutunya adalah lebih dari 5. Yang mana 2 ini kan kurang dari 5. Nah, ini salah satu indikatornya nih. Kalau ia tidak memenuhi standar baku mutu. Kemudian untuk DO, air 2, 20. 20 ini lebih dari 5, maka dia aman. Kemudian air ketiga adalah 5, yang mana ini setara ya. Setara, maka kita lanjut ke selanjutnya, yaitu indikator kimia BOD. BOD-nya di sini adalah 16. 16, sedangkan baku mutunya adalah 10. Jika lebih dari 10, maka ia menjadi indikator buruk ya, pencemaran air. 4 kurang dari 10, maka dia aman. 37, yang mana 37 lebih dari 10, maka ini kurang aman ya. Selanjutnya untuk air yang pertama COD-nya 33, sedangkan baku mutunya adalah 25, berarti dia melebihi. Artinya ya semakin buruk ya tadi ya. Airnya yang kedua adalah COD-nya 13, kurang dari 25, berarti aman. Untuk air yang ketiga, COD-nya 50. 50 lebih dari 25, berarti tidak aman. Ingat tadi, semakin tinggi DO, maka semakin baik kualitas air. Semakin baik. Kalau BOD kebalikannya, semakin tinggi, semakin buruk. Begitu juga dengan COD. Sama. Nah, kita perhatikan. Jadi, manakah air yang tercemar? Lihat DO-nya, lihat BOD-nya, lihat COD-nya. Air yang tercemar, ya betul, yaitu air 1,
dan air 3. Karena BOD dan COD-nya melebihi dari standar baku mutu. Sedangkan air kedua ini air dengan kualitas baik. Coba kalian perhatikan di sini nilai DO pasti berbanding terbalik dengan BOD dan COD. Ini semakin rendah, maka BOD-nya semakin tinggi. DO-nya semakin tinggi, maka BOD dan COD-nya semakin rendah. Gitu ya, adik-adik. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih solusi pencemaran air? Di sini ada beberapa solusi. Misalnya, membuat kolam stabilisasi, yaitu air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kemudian ada juga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Mungkin dari sebagian kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu primary treatment, kemudian yang kedua ada secondary treatment, kalian bisa baca sendiri. Yang ketiga adalah tertiary treatment, yaitu menghilangkan unsur hara khususnya nitrat dan fosfat serta penambahan klor untuk membasmi mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, kalian masih ingat nggak tadi? Proses terjadinya eutrofikasi karena adanya kandungan nitrat dan fosfat. Maka ia juga menghilangkan kandungan nitrat dan fosfat melalui IPAL. Nah, ini ada lagi pembuatan ekskreta. Ekskreta ini merupakan untuk penanganan limbah dari septic tank yang bisa diolah menjadi biogas. Nah, ini malah bermanfaat sebagai sumber gas yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk memasak gitu ya. Untuk tindakan pencegahannya, di sini kalian dapat melakukan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, tidak menggunakan pupuk atau pestisida berlebihan, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Pencemaran selanjutnya adalah kita akan membahas pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan kondisi ketika tanah terkontaminasi zat pencemar yang berbahaya dan dapat merusak kualitas tanah sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berikut ada beberapa sumber pencemaran tanah, yaitu ada limbah rumah tangga seperti sampah anorganik, kemudian ada limbah pertanian dan industri yang dapat meresap ke dalam tanah. Di sini ada beberapa indikator pencemaran tanah. Yang pertama, indikator fisik. Indikator fisiknya di sini ada kualitas tanah yang rendah atau tidak subur, kemudian berbau busuk, kering, dan tanahnya mengandung banyak sampah anorganik. Misalnya seperti sampah plastik maupun sampah-sampah yang berbahaya atau bersifat B3. Kemudian ada indikator biologi. Di sini indikator biologi untuk pencemaran tanah adalah keberadaan cacing tanah. Jadi, kalau ada cacing tanahnya atau semakin banyak cacing tanah, maka tanahnya semakin subur atau semakin baik. Dan juga sebaliknya, kalau tidak ada cacing tanah, maka dapat dikatakan tanahnya kualitasnya semakin rendah atau buruk. Selanjutnya adalah indikator kimia. Untuk indikator kimia tanah di sini sama seperti indikator kimia pencemaran air, yaitu diukur dengan pH atau derajat keasaman tanah. Untuk pH tanah itu 6 sampai 8. Jadi jika tanah di bawah 6 itu bersifat asam dan tanah di atas 8 bersifat basa. Seperti kemarin ya, ketika kalian presentasi, kenapa tanah dengan pH di bawah 6 itu dapat mempengaruhi kualitas tanah maupun pH di atas 8. Jika tanah bersifat asam, maka ada beberapa unsur hara yang tidak terdapat di dalam tanah. Jadi unsur haranya dalam tanah asam itu tidak ada, seperti
nitrogen, fosfat, dan kalium. Kemudian ketika pH di atas 8, akar tanaman tidak dapat menyerap unsur hara dari dalam tanah. Sehingga tanaman baik pH di bawah 6 atau di atas 8, mereka pertumbuhannya tidak akan maksimal. Seperti itu. Kemudian indikator kimia selanjutnya yaitu kandungan senyawa kimia yang terlalu tinggi. Jadi banyak senyawa-senyawa kimia yang beracun di dalam tanah. Juga tanah yang tercemar mengandung banyak logam berat, misalnya adalah timbal. Nah, bagaimana sih solusi pencemaran tanah? Pertama, di sini ada remediasi. Remediasi berarti pemulihan, yang mana merupakan kegiatan untuk memulihkan area yang tercemar. Di sini aplikasinya ada dua cara, yaitu secara in situ yang dilakukan secara langsung di tempat yang tercemar, dan secara ex situ, yaitu dilakukan di lain tempat, jadi di luar tempat yang tercemar tadi. Ketika tanah yang sudah dilakukan remediasi secara ex situ, maka ia akan dikembalikan ke tempat semula, sehingga tanahnya akan kualitasnya akan lebih membaik. Jadi proses remediasi ini tuh tidak cepat ya adik-adik, dia membutuhkan waktu yang lama untuk kembali seperti semula. Nah, di sini untuk remediasi itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah bioremediasi. Bio merupakan makhluk hidup ya. Jadi, bioremediasi merupakan proses remediasi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam membersihkan polutan tadi. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk memecahkan polutan menjadi bahan yang kurang beracun. Dengan bioremediasi ini, maka dari zat-zat pencemar yang bersifat racun akan diubah oleh bakteri dan jamur tadi agar zat-zat atau bahan tersebut menjadi kurang atau tidak beracun. Bioremediasi ini sebenarnya sudah dipelajari di bioteknologi. Kemudian, kalau bioremediasi ini menggunakan bakteri dan jamur, sedangkan penggunaan tanaman biasanya dikenal dengan fitoremediasi. Kalau fitoremediasi ini menggunakan tanaman sebagai agen biologisnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa contoh tanaman yang dimanfaatkan untuk proses fitoremediasi. Di sini contohnya ada tanaman hanjuang yang dapat menyerap logam timbal atau Pb ya. Kemudian ada tanaman ekor kucing yang dapat menyerap logam kromium dan merkuri. Jadi logam timbal, merkuri, kromium, dan nikel ini adalah logam-logam berat ya, adik-adik. Yang selanjutnya adalah tanaman pacar air. Tanaman pacar air ini selain cantik juga dapat menyerap logam berat nikel. Sebenarnya untuk bioremediasi tadi ini dan remediasi maupun fitoremediasi tidak hanya menjadi solusi untuk pencemaran tanah. Ia juga dapat menjadi solusi untuk pencemaran air. Misalnya ketika sebuah kapal yang menumpahkan oli atau minyak di perairan. Biasanya untuk mengurangi polutan yang minyak tadi, itu menggunakan cara bioremediasi dengan memanfaatkan bakteri atau jamur. Seperti itu. Jadi tidak hanya untuk tanah, tadi fitoremediasi, bioremediasi, dan remediasi juga digunakan untuk mengatasi pencemaran air. Di sini, untuk pencegahan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan menanam berbagai macam tumbuhan atau biasa disebut dengan tumpang sari atau polikultur. Di sini penting bagi petani untuk menanam tanaman dengan berbagai macam jenis, tidak hanya satu tanaman saja, tidak hanya satu jenis tanaman saja, atau yang dikenal dengan monokultur. Banyak petani-petani yang menanam satu jenis tanaman, misalnya jagung,
secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Kenapa sih menanam satu jenis tanaman itu tidak baik untuk tanah? Karena dalam tanah itu terdapat beberapa unsur. Ketika petani hanya menanam tanaman jagung saja, yang mana tanaman jagung membutuhkan beberapa unsur hara yang lebih banyak. Jadi setiap tanaman itu memiliki kebutuhan masing-masing dalam menyerap unsur hara. Misalnya tanaman jagung lebih banyak menyerap unsur hara nitrogen. Ketika petani menanam tanaman jagung secara terus-menerus, maka lama-kelamaan di dalam tanah unsur nitrogennya semakin habis, karena tanaman jagung lebih banyak menyerap unsur nitrogen, sedangkan unsur-unsur hara yang lainnya masih tetap atau tidak digunakan. Maka pentingnya petani untuk menanam tanaman secara polikultur atau tumpang sari. Di sini di gambar dapat kalian lihat ya, dalam satu lahan ini terdapat beberapa tanaman. Di sini misalnya ada pisang, kemudian ada cabai, di sini ada terong, dan lainnya. Di sini juga ada bunga. Jadi dengan menanam secara polikultur, maka kualitas unsur hara di dalam tanah akan terjaga, tidak menghilangkan atau mengurangkan salah satu jenis unsur hara saja. Begitu. Kemudian selanjutnya itu tidak membuang limbah secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, dan memisahkan juga mengumpulkan limbah sesuai dengan jenisnya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pencemaran udara, pencemaran ketiga nih. Bagaimana kalian, apakah masih semangat? Tetap semangat ya, karena kita tinggal 2 lagi, yaitu pencemaran udara dan pencemaran suara.